Sebetulnya baik untuk membaca seluruh Mazmur, tapi dalam kesempatan pertama ini saya pikir kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 9 terlebih dahulu. Saya hendak bacakan buat kita sekalian. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mari kita baca ulang ayat 8 dan 9. Minggu lalu saya sudah beritahukan bahwa mulai minggu lalu saya hendak bersama-sama mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang berbicara mengenai hal-hal yang lebih baik. Mari kita baca ayat 8 dan 9 bersama-sama. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Itu tema khotbah kita pada hari ini. Apa maksud teks ini, saudara-saudara? Dalam terjemahan yang lain pada umumnya menerjemahkan demikian, bahwa lebih baik mempercayakan diri kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Lebih baik mempercayakan diri kepada Tuhan daripada berharap kepada raja yang paling perkasa sekalipun. Saya pikir kita akan setuju bahwa dua ayat ini bersifat sebuah rumusan, sebuah kesimpulan. Setuju? Bahwa pemazmur dia menyimpulkan sesuatu. Dia berkata bahwa lebih baik mempercayakan diri kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Rumusan itu tentu merupakan suatu kesimpulan dari pengalaman. Kita bisa mengatakan banyak hal serupa itu. Lebih baik beli mobil Jepang daripada mobil Amerika. Kenapa? Katanya, ada orang bilang, sendiri belum pernah beli mobil Amerika, tapi katanya lebih baik mobil Jepang. Mengapa? Katanya lebih kuat, lebih hemat. Kalau bawa ke bengkel lebih murah. Nilai jual secondnya lebih bagus. Sendiri belum pernah, kayak kita nurut kata orang. Atau bisa juga karena kita pernah mengalami. Dulu kita beli mobil buatan Amerika. Wah, ternyata ada macam. Kalau kita dengar orang bilang, pakai mobil Jepang, kita percaya, kita beli. Nah, itu berdasarkan nasihat orang ataupun pengalaman. Kemudian kita jadikan sebuah rumusan, kesimpulan. Kepada anak cucu kita bilang, kalau beli mobil Jepang, Honda atau beli Toyota, dan seterusnya. Dia menjadi semacam dalil yang kita sharekan kepada orang lain. Nah, dengan ilustrasi seperti itu, saya hendak mengajak saudara melihat bahwa dua ayat ini berupa sebuah kesimpulan, rumusan dalil yang bisa karena dia mendengar dari orang lain atau dia mengalami sendiri. Dalam hal ini saya lebih setuju bahwa pemazmur mengalami dalam hidupnya. Lalu dia menyimpulkan, lebih baik mempercayakan diri kepada Tuhan, kepada Yahweh, daripada percaya kepada manusia ataupun kepada para bangsawan dan para raja sekalipun. Apa maksud rumusan ini? Kalau kita membaca, disuruh menyanyi dengan nada seperti apa kita nyanyikan? Kita bisa menyanyi dengan nada, lebih baik
mempercayai diri kepada Tuhan deh, daripada percaya kepada manusia. Kita punya rasa gregetan, kita punya rasa kecewa karena pernah punya pengalaman dikibulin orang, ya, pernah punya pengalaman yang pahit dari manusia. Apakah saudara pernah melihat sebuah stiker yang mengatakan, semakin aku banyak mengenal manusia, sorry deh, aku sih lebih percaya kepada anjing gue. Itu nadanya apa? Nada kecewa. Memang saudara, kadang-kadang kalau kita perhatikan kehidupan, kita bisa kecewa seperti itu. Kecewa berat. Sebab kalau anjing, anjing kalau kita sayang, dia bisa ngerti ya mungkin tuannya. Okay? Kalau anjing kita beri makan, dia bisa kibas-kibas ekor seperti bilang terima kasih kepada tuan. Saya pernah baru pertama kali datang ke Amerika, bulan-bulan pertama di LA, saya jalan pagi, saya lihat pitbull udah ngekes gitu, kepanasan jalan. Karena saya suka anjing, saya panggil dia. Dan kemudian saya cita-cita ikut saya sampai ke rumah tempat saya menumpang. Lalu saya ambilkan dia minum. Lalu saya telepon salah seorang rekan jemaat. Ini saya ceritain, ada anjing ini, ada apa? Saya bilang pitbull. Dia bilang lu lebih baik gak usah ambil tuh pitbull, ya kan? Supaya dia nurut pada saya. Oke, kemudian telepon animal police aja, dikasih nomor telepon. Saya nggak tahu kemudian anjing itu pergi. Anyway, yang saya mau ceritakan, anjing itu bisa rasa kalau dia diperhatikan, disayang, dia bisa nurut bahkan seekor pitbull sekalipun. Tapi manusia, anak kita sendiri, cucu kita, coba saudara lihat, heran manusia punya kecenderungan kita berikan. Kalau dia suka gitu, yummy. Giliran dia punya sesuatu kita bisa sedikit, no. Bisa motor, saudara ngomongnya. No, bisa begitu, saudara. Nggak heran kalau orang pasang stiker seperti itu, bukan? Kita bisa kecewa kalau kita menyimpulkan lebih baik berharap pada Tuhan daripada pada manusia. Memang, saudara, manusia itu banyak keterbatasan, banyak kelemahan, bahkan banyak tipu daya. Manusia itu terbatas dalam pengetahuan. Maksud saya, banyak hal kita tidak tahu, meskipun dia bermaksud baik, tetapi karena kita tidak maha tahu, kita bisa salah. Saya pernah share di khotbah, saya ingat, saya singkat saja. Satu hari ketika saya di Manado, ada dua kawan lama dari Makassar datang, lalu menumpang di rumah bermalam. Dia datang hanya untuk khusus satu maksud baik. Buat apa? Untuk memperkenalkan satu produk, saudara, satu bisnis yang mereka sendiri sudah mengalami luar biasa. Bisnis itu waktu itu namanya Probes, saudara entah pernah tahu atau tidak. Jadi orang taruh modal, kita nggak ngapa-ngapain, cuma taruh modal aja. Perusahaan itu yang putar, lalu tahun berikutnya orang itu sudah dapat macam-macam. Dia bisa dapat tiket pesawat pergi ke luar negeri, dia dapat keuntungan interestnya besar sekali. Dan mereka sudah mengalami. Dua teman ini diberitakan oleh teman yang lain. Teman yang sebelumnya sudah mengalami, dia juga mengalami. Maka dia kalau ingat pendeta ini. Pendeta itu kan orang yang pas-pasan. Kesian, mau dia apa-apain juga itu uangnya nggak bisa berkembang. Maka mereka datang untuk ajak saya masuk ke dalam perusahaan tersebut. Saya itu sebetulnya nggak kepingin. Dan juga saya nggak punya uang. Dia bujuk-bujuk. Sampai dia bilang, tiap orang masuk modal minimal itu 20 juta. Saya punya uang cuma 12 juta. Dia bilang, nggak apa-apa Musa. Musa itu boksu artinya pendeta. Nanti saya tambahin. Baik kan dia? Dia tambahin 8 juta, saudara. Masukkan. Lalu Bu Ratna saking semangatnya, beritahukan Cynthia, anak pertama. Karena Cynthia sudah mulai pada duit. Cynthia punya tabungan 20 juta, kirim juga masuk. Tahun berikutnya, apa yang terjadi, saudara? Perusahaan itu kemudian mengatakan, kalau mau lanjutkan, mesti masuk lagi satu putaran, belum bisa berikan kali ini semua
keuntungan-keuntungan seperti yang sebelumnya. Nah, teman ini saya gimana nih? Karena nggak tahu, aku juga nggak dapat katanya. Itu adalah satu sebetulnya usaha penipuan. Yang belakangan seperti apa di sini juga yang jadi bangkrut semuanya gara-gara seperti itu. Jadi yang mula-mula ikut itu memang dikasih seperti orang main judi itu dikasih menang, saudara, dikasih untung besar, sehingga mereka yang menjadi promotor kepada calon-calon nasabah yang berikut masuk lagi, masih dapat. Nah yang belakangan ini yang contoh kata orang, yang cilaka 13, ya kan? Apakah teman itu makan uang saya? Tidak. Mereka itu bermaksud sungguh-sungguh murni baik, tetapi manusia itu limited, terbatas. Jadi, tidak tahu permainan busuk orang lain, maka celakalah kita. Saudara lihat, kita bisa mengalami seperti itu kalau kita cuma mengandalkan kepada manusia. Tidak menyalahkan mereka, tapi begitulah kenyataannya. Manusia banyak kelemahan. Kadang mereka mau membantu, tapi tidak mampu membantu. Cuma bisa kasihan aja, ikut menangis. Mau, tapi tidak berdaya. Itulah keterbatasan. Belum lagi tipu daya dan segala kebobrokan manusia itu. Manusia itu selfish, saudara. Dari dulunya, dari sononya kita, dari kecil kita sudah selfish, egosentris. Kita cuma mikir diri kita sendiri. Manusia bisa berjanji, gampang janji, tapi belum tentu memenuhi. Karena kadang-kadang kelemahan lupa, seperti tadi saya lupa doa, contohnya bisa lupa janji, janji lupa. Atau karena kelemahan egosentris itu, gampang janji, sudah pulang dia ingat-ingat, janji itu gawat juga kalau dia belajar lupa. Karena dia rasa-rasa rugi juga janji seperti itu, ya kan? Dua orang tua, kakek nenek nelayan mau berlayar berusaha nangkap ikan, dihantam balik tengah laut. Kemudian si kakek bilang, teteh manis bahasa Ambon artinya, ya Tuhan, selamatkan kami. Nanti kalau orang sudah sampai selamat di pantai, ya kan, beta mau bikin itu gereja dari emas buat teteh manis. Lalu si nenek cubit itu obat, gila lu, apa pakai bangun pakai apa itu emas? Makannya kita sehari belum tentu 3 kali. Lalu itu si kakek bilang, jangan keras-keras, kita bohongin Tuhan. Kita bohongin Tuhan. Janji gampang, belum tentu penuhi, itu manusia. Saudara-saudara, kalau kita gampang percaya kepada manusia, bisa celaka. Saya pernah mengalami, saya sendiri mengalami. Waktu saya masih muda, saya sudah menjadi penginjil waktu itu. Saya tidak tahu dalam gereja itu bisa ada intrik-intrik politik, saudara-saudara. Saya ditugaskan, diperbantukan keluar pulau untuk membantu satu sekolah, satu yayasan pendidikan. Saya ditugaskan katanya cuma setahun. Oke. Lalu waktu perpisahan pelepasan saya berangkat itu, ketua majelisnya, seorang yang ramah sekali, pintar ngomong, selalu tersenyum, baik sekali, dan saya juga biasa yang baik dengan dia. Saya biasa berdiskusi dengan dia sampai larut malam, sampai pukul 1 pagi berdiskusi tukar pikiran untuk pekerjaan Tuhan di gereja tersebut. Cocok. Lalu ketua majelis ini melepas saya dengan memberikan apa? Dia berikan satu tas dokumen, akten tas kata orang Belanda, ekolak, bagus, abu-abu warnanya. Lalu waktu itu sudah dia mengucapkan sepatah 2 kata, dia berkata, kita memberikan kepada penginjil Hengki ini tas ini. Kalau dia buka tasnya kosong. Mengapa kosong? Supaya nanti penginjil Hengki pulang bawa banyak isi di tas ini dan jadi berkat
buat kita. Waduh, hati saya yang masih muda berbunga-bunga dilepas seperti itu. Saudara tahu, waktu setelah 1 tahun datang surat dari majelis setempat yang menugaskan saya itu bilang apa? Saudara Hengki tidak usah kembali ke sini, teruskan saja terima permintaan mereka untuk melanjutkan tugas di sana. Loh, saya balas suratnya. Katanya saya ditugaskan 1 tahun. Kok sekarang disuruh terus di sini? Kenapa saya nggak kembali ke sana? Saya suka kembali ke sana, saudara-saudara. Hati saya di sana. Lalu mereka jawab apa lagi? Cuma surat pendek. Saudara Hengki tidak usah bertanya mengapa tidak usah kembali. Saudara, itu pengalaman saya pertama kali di dunia yang nyata ini. Waktu itu saya baru sekolah, baru lulus seminari, belum punya banyak pengalaman. Kalau sudah itu, kalau ada gereja lain mau panggil saya bilang tertulis hitam atas putih. Saya tidak percaya mulut manis manusia. Waktu itu ada serombongan anggota majelis dari gereja lain naik dengan Mercedes, datang 8 orang, saudara, untuk minta saya jadi pekerja di gereja mereka di luar kota tempat yang saya tugaskan pertama. Itulah saya katakan, terima kasih, tapi saya minta hitam atas putih. Saya tidak percaya lagi kepada cuma kata-kata. Kalau cuma omong lisan bisa putar balik gampang, bukan? Itulah manusia. Jadi bisa nada ini adalah nada kecewa. Tetapi saudara-saudara, apa maksud pemazmur dengan mengatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia? Apakah maksudnya supaya mulai sekarang, seperti kata guru-guru kungfu itu di cerita silat, jangan pernah percaya kepada siapapun juga. Apakah begitu maksudnya? Supaya kita menjadi orang yang penuh curiga. Kalau ada orang datang ke rumah, kita berpikir, ngapain dia datang? Kalau ada orang antar makanan di hari Natal, ngapain kasih makanan di hari Natal? Jadi psikopat kita, semua serba curiga. Kalau teman anak kita datang lalu masuk kamar, kita curiga, ngapain di dalam kamar? Kalau kita panggil anak kita, hati-hati ya, lihat, jangan iPad kamu di sana. Curiga. Apakah maksud ayat ini supaya kita perlu curiga dan tidak percaya kepada siapapun juga? Apakah maksud ayat ini supaya kita jangan pernah konsultasi kepada siapapun, gak usah tanya nasihat siapa-siapa, jangan percaya orang? No, Tuhan mengajarkan dalam kitab Amsal, makin banyak penasihat, makin baik. Asal penasihatnya penasihat yang beres, penasihat yang baik, orang-orang yang rohani. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan, maka dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kita perlu konsultasi. Kita jangan perlu curiga kepada setiap orang. Ada orang-orang yang baik. Marilah kita ingat-ingat bagaimana dalam pengalaman hidup kita ada kenangan-kenangan yang manis dari sahabat-sahabat yang setia. Bukan? Pernah saudara punya pengalaman orang-orang yang baik pada saudara? Sahabat itu. Apa itu sahabat? Sahabat itu gak usah dirawat. Kalau teman biasa, kita mesti rawat. Ya. Kalau udah lama gak kontak, mesti kirim message di Facebook. Oke. Kadang-kadang telepon. Kalau dia ulang tahun jangan lupa. Lain kali kalau saudara ada kesulitan, baru datang kepada dia bilang apa? Nah muncul, nongol, minta tolong. Itu teman biasa. Tapi kalau sahabat, saya bilang gak usah dirawat. Artinya apa saudara-saudara? Dia tetap baik kepada kita kapanpun kita datang. Saya punya sedikit sahabat seperti itu. Gak selalu komunikasi, tapi kalau saya ada masalah, saya ada kesulitan, saya tidak ragu untuk kontak dia. Dan mereka tidak pernah bilang, lama nih tumben gak pernah datang, kok sekarang muncul, ada apa nih? Enggak, saudara-saudara. Dia tanya, ada apa yang aku bisa bantu? Pernah saya mengalami kesulitan,
saya perlu satu tempat tinggal, tidak ada uang cukup. Saya tulis kepada mereka, mereka kirim bantuan. Tidak usah pikir kapan kamu kembalikan, kamu ada kamu kembalikan. Tidak ada juga, belum, gak usah kembalikan dulu, gak apa. Pernah gereja yang saya rintis membeli rumah dan tanah. Karena kami kepepet, yang jual itu, yang punya itu sengaja pasang rumah tinggi, pasang harga tinggi. Kita nggak bisa mendadak pindah. Lebih gampang cuma keluarga pindah mendadak daripada gereja. Kalau gereja mau bagaimana mau pindah mendadak, saudara? Kalau belum punya tempat. Akhirnya dengan harga yang mahal untuk pasaran waktu itu, kami tutup rumah dan tanah itu. Rumahnya udah jelek, udah reot, bocor, banyak rayap. Tapi karena kita sudah mapan di situ, kita beli. Tapi nggak punya uang cukup. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Saya menghubungi sahabat-sahabat saya, mewakili gereja. Saya tulis surat kepada mereka. Saya sharekan pekerjaan Tuhan. Lalu saya tanya, siapa yang mau bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa batas waktu? Saudara mau kasih pinjam uang, udah nggak pakai bunga, nggak pakai batas waktu lagi. Gila tadi, ya kan? Tapi saudara, sahabat-sahabat berikan. Mereka tidak minta bunga dan tidak beri batas waktu, artinya kapan saja kamu mau berikan kembali, cicil seberapapun terserah. Mana ada yang seperti itu kecuali sahabat, saudara. Betul? Puluhan juta, bahkan saya ingat ratusan juta itu terkumpul dari sejumlah sahabat. Luar biasa, itu pengalaman yang indah. Puji Tuhan, tidak cukup sampai 1 tahun, dalam waktu setahun kurang kita sudah mengembalikan semua. Itu juga kenangan yang manis dari jemaat yang setia. Jemaat kecil tidak cukup 80 orang, tapi bisa kembalikan pinjaman dalam waktu tidak kurang setahun. Hebat sekali. Saya ingat pengalaman merantau. Waktu saya bujang, saudara-saudara, orang bujang itu katanya enak pulang pagi, nggak ada yang larang. Tapi orang bujang juga ada susahnya. Setiap hari mau makan apa nih? Kemarin dulu Wilton, saya telepon. Gimana Wilton? Udah makan pagi katanya. Kabab Feni sudah pulang. Sebelumnya dia bingung selalu perginya kemana. Ya. Orang bujang itu susah. Kalau kita jajan di luar, lama-lama kita bosan. Apalagi ya, selalu ke restoran itu. Gak lain noodle, melulu makan apa gitu kan. Kalau di Solo sate kambing melulu di sana, mau terus sate kambing, bosan juga. Mau pergi lagi yang lain, gak enak. Saudara tahu saya punya pengalaman di rantau di beberapa kota. Ada orang, bukan sanak, bukan saudara, tapi mereka bilang setiap hari datang ke sini penginjil Hengki. Jangan sungkan makan. Habis makan pulang, tidak apa-apa. Apa nggak malu, saudara? Saya nggak tahu malu, tapi nggak apa-apa. Itu orang-orang yang tulus. Setiap kali kalau saya pulang Indonesia, rasanya mau ke Makassar. Di situ ada satu keluarga, seperti keluarga saya sendiri. Saya menyambung hidup dari mereka. Bukan karena saya tidak ada biaya hidup untuk makan, tapi makan sendiri itu tidak enak perasaan. Sebagai anak bujana, keluarga itu mengerti. Di Malang ada satu keluarga, setiap hari saudara datang kirim anggota keluarganya untuk bawa apa? Untuk bawa rakan saya rantang. Kalau saya masih seorang penginjil, itu tidak saya lupakan. So, ada orang-orang baik, jangan pukul rata, gak percaya semua orang. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh lupakan budi orang. Harus ingat itu. Itu bukan maksud firman. Tapi apa maksudnya? Maksud firman Tuhan ini adalah memberikan warning kepada kita. Memberikan sebuah peringatan kepada saudara dan saya. Bahwa yang nampaknya baik belum tentu baik. Manusia-manusia yang kelihatan baik, hati-hati, belum tentu baik. Warningnya itu, peringatannya adalah saya dan saudara sebagai manusia, kita itu punya kecenderungan untuk gampang percaya kepada manusia. Karena apa?
Satu, sama-sama manusia. Jelas dong, masa kita percaya kepada anjing. Oke, kita percaya kepada manusia karena sesama manusia. Kedua, kelihatan. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kan manusia. Kita itu dilengkapi dengan panca indera. Kontak kita secara bumiah ini itu lewat indera kita, lewat mata, lewat telinga, dan seterusnya. Maka yang konkret adalah yang kelihatan. Maka kita gampang cenderung percaya kepada sesama manusia, khususnya yang memiliki kelebihan. Oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan Mazmur ini ditulis dengan kayak puisi paralel. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Yang paralel apa? Manusia dan bangsawan. Maksudnya, kita itu cenderung gampang lebih percaya kepada orang-orang yang kita rasa lebih dari diri kita. Lebih apa? Ya lebih macam-macam. Lebih pintar, lebih kaya, lebih pengalaman, lebih punya kedudukan. Kita juga gampang cenderung percaya. Coba saudara ingat-ingat pada waktu masa kecil, kalau waktu Imlek, saudara mau pergi Paisya kemana? Ya kan? Saya ingat kalau waktu Imlek dulu, lalu orang tua kami bilang, nanti pergi ke rumah Om Anu, ke rumah Tante Anu. Siapa itu Om Anu, Tante Anu? Yang lebih kaya, yang lebih berduit, ya, supaya habis kita baca nanti angpaunya tebel. Jadi kita dari kecil sudah dibubuhi suatu pengetahuan bahwa yang lebih-lebih itu bisa diandalkan. Ya kan? Kita bergantung kepada mereka secara nggak sadar. Kalau ada apa-apa kita pikir mereka yang bisa bantu. Tidak diajar bergantung kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, belum tentu orang-orang yang kita pikir lebih baik dan lebih hebat itu sungguh-sungguh baik kepada kita. Saya pernah di sebuah pengalaman pelayanan saudara-saudara dalam keterpojokan kepepet. Saya kemudian menghubungi seorang rekan yang seperti sahabat. Dia bertobat jauh belakangan daripada saya, tapi sejak dia bertobat begitu akrab dengan saya. Datang makan ke rumah, kalau kemana-mana berdua, apa-apa kontak. Tapi dia lebih dulu merintis sebuah gereja sendiri, bahkan punya sinode dibandingkan dengan saya. Saya itu selalu hanya menjadi bekerja di sebuah gereja. Pernah saya kemudian membesar-besarkan organisasi. Dia itu membuat sinode sendiri. Nah, dalam keterpojokan saya menghubungi dia. Kemudian jadilah grup kami yang saya layani itu menjadi cabang dari yayasan dia. Yayasan cabang. Mula-mula dia katakan yayasan cabang boleh lakukan apa saja kecuali sakramen. Kalau sakramen mesti panggil dia. Untuk berjamaah kudus atau baptisan harus panggil dia. Apa saja boleh. Pada suatu ketika dia datang ke kota kami, menginap di rumah, kemudian minta dukungan, rekomendasi supaya dia bisa mengadakan riset di rumah sakit tempat mendiang istri saya bekerja. Istri saya kemudian waktu mendiang istri saya berikan, dia menginap di rumah. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap malam pergi, saya tidak tahu dia kemana. Belakangan dia pergi, baru ketahuan dia pergi ke satu grup sesama seiman, tapi grup yang menentang justru grup yang saya layani. Ngapain dia pergi ke sana? Karena grup itu grup orang-orang kaya. Sebelumnya dia pernah bilang, orang-orang itu mesti dirangkul tuh, mereka itu potensial. Saya pikir potensial hanya kalau mengenai potensial komitmen pelayanan, wah, anak-anak didik saya yang ada dalam grup saya itu lebih hebat daripada orang-orang itu. Ya kan, justru karena itu mereka tidak masuk dalam kelompok kami. Maksudnya potensial, ternyata itu kantongnya lebih potensial. Coba saudara-saudara, dia setiap malam pergi, tidak beritahukan kepada kami,
justru dia membina kelompok itu. Dan dia lebih dahulu kemudian memberikan penaungan kepada kelompok tersebut, dan datang malam-malam waktu pulang memberikan ultimatum kepada kami, kepada saya. Dia bilang, kalian mau bergabung dengan kita tidak? Kepada gereja, kan sekarang bahasa yayasan, mau bergabung dengan gereja sinode mereka atau tidak? Kalau mau bergabung, harus ikut semua liturgi mereka, dan tidak boleh ada pengakuan iman rasuli di dalam liturgi. Loh, waktu itu liturgi kami ada credo apostolikum, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Loh, katanya dulu semuanya boleh apa saja, kecuali sakramen. Kami sudah penuhi, kenapa sekarang memberikan kami ultimatum begitu? Kelompok kami itu semua orang-orang keras kepala. Malam ini juga kita putuskan hubungan dengan yayasan tersebut. Tapi saya punya pengalaman. Lihat, kita bergantung pada orang kita pikir lebih, dia bisa tikam kita dari belakang. Belakangan kelompok yang dibina itu mengenal orang ini, akhirnya pecah lagi. Ternyata orang ini memang otak itu cuma duit saja. Belakangan dia menjadi anggota DPR, saudara. Hebat tidak? Pendeta menjadi anggota DPR, masuk di surat kabar. Dia ceritakan bahwa aset dia itu bermiliar-miliar. Hebat sekali. Dia sekarang sudah nggak menggembalakan gereja lagi. Urusannya itu urusan seperti begitu. Saudara lihat, siapa bisa menduga ada orang kelihatan begitu cinta Tuhan, omongnya Tuhan terus, menyanyi buat Tuhan, tapi otak itu cuma sebetulnya duit terus dan otaknya. Kita tidak bisa tahu. Bahaya sekali. Inilah warning dari pemazmur yang punya banyak pengalaman. Saya baca tafsiran mengenai latar belakang mazmur ini. Mazmur ini adalah nyanyian siarah, dinyanyikan ketika umat mau naik ke rumah Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan yang baik, yang setia selama-lamanya. Dan seterusnya nanti kalau saudara sudah mengerti latar belakang ini, saudara baca dengan lebih mengerti mengapa kemudian pemazmur berkata lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mereka pernah punya pengalaman waktu pulang dari pembuangan. Mula-mula ada seorang raja yang bernama Kores mendukung mereka. Boleh pulang membangun bait Allah kamu. Baru berapa tahun Kores bisa dihasut oleh musuh-musuh umat Israel, berbalik melarang meneruskan pembangunan bait Allah. Jadi pemazmur kemudian menulis lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan-bangsawan, bahkan raja-raja. Kalau sudah dapat dukungan seperti itu, jangan mabuk kepayang pikir semua sudah aman. Gantungkan nasibmu semua kepada manusia. No, tetap nasib kita itu ada di tangan siapa? Tangan Tuhan. Jangan sandar kepada manusia. Itu maksud mazmur ini. Yang ketiga, mazmur ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan gairah kita untuk beribadah, menyembah, bersandar kepada Allah lebih dari segala sesuatu. Kalau kita menghadapi jalan simpang, katakan ada satu isu, Alkitab bilang begini, tapi orang-orang pintar itu bilang begitu. Yang mana kita harus nurut? Mazmur ini mengajar lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Banyak orang goyah. Puluhan tahun saya melayani di ladang Tuhan. Banyak orang mula-mula menggebu buat Tuhan. Pada suatu hari gak tahu dia baca buku apa, saudara. Ditulis oleh orang ateis, dia goyah iman. Dia ragu kepada Tuhan. Benar ada sih enggak sih Tuhan? Karena orang-orang itu ngomong begini begitu dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan, berharap percaya penuh kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Siapa orang-orang itu yang nulis? Apakah saudara kenal hidup pribadi orang-orang itu? Memang dia pintar, dia punya banyak ijazah, dia punya banyak
hasil riset dan sebagainya. Orang-orang ini hebat sekali. Tetapi siapakah mereka? Bagaimana kehidupan pribadinya, integritasnya, apa keluarganya beres dan sebagainya? Kita tidak kenal mereka. Kita tidak kenal penulis-penulis itu. Kenapa kita percaya penuh teori-teori yang dia ajarkan? Kita menjadi ragu kepada Tuhan, kepada Yesus yang tanpa dosa, rela diri dianggap sebagai orang berdosa, supaya kita yang harus binasa karena dosa ditebus oleh kematian. Mana orang seperti dia? Mengapa kita lebih percaya pada orang-orang yang pernah melakukan apapun kepada kita tidak, tapi kita meragukan Tuhan yang begitu mencintai kita? Itu tidak masuk akal. Maka kita harus ingat prinsip firman Tuhan ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kita percaya kepada firman Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Itu maksud pemazmur. Berlindung kepada Tuhan artinya kita nurut kepada apa yang Dia katakan. Itu menjadi berkat buat kita. Saya ceritakan sebuah ilustrasi sederhana. Di zaman ketika misioneri-misioneri pergi mengabarkan Injil ke seberang lautan, susah payah. Ada seorang misioneri pergi ke daratan Cina. Di sana tidak diterima, tidak ada sanak saudara, luntang-lantung. Pada suatu malam, bahkan uang sudah tidak ada untuk bisa hidup, bermalam di dalam penginapan. Dia harus bermalam di alun-alun di bawah langit terbuka, saudara-saudara. Banyak rampok sebagainya. Lalu orang bilang tidak aman tidur di alam terbuka seperti itu, bahaya sekali. Kamu orang asing, orang bule di sini, banyak orang anti Kristen. Kamu bisa digorok waktu kamu tidur. Misioneri itu golak-galik, tidak bisa tidur, saudara. Gelisah sekali dia. Keadaan tidak aman. Lalu dia mencoba ingat-ingat firman Tuhan. Dia ingat apa? Dia ingat Mazmur 121. Mazmur itu bilang apa? Aku mengarahkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Lalu Mazmur itu berkata, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Penciptamu itu tidak pernah mengantuk, penunggumu itu Israel tidak pernah tertidur. Lalu dia ingat firman itu. Dia bilang apa kepada Tuhan? Tuhan, kan firman-Mu mengatakan Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah mengantuk. Aku sekarang sudah ngantuk Tuhan, tapi aku belum bisa tidur. Tapi kalau pikir-pikir, ngapain sampai harus ada dua yang gak bisa tidur? Satu memang gak pernah tidur, yang ini yang gak bisa tidur. Engkau kan gak pernah tidur Tuhan. Kalau gitu, Engkau tidak tidur sesuai dengan firman-Mu. Aku mau tidur sekarang. Dia percaya firman Tuhan. Dia tidur pulas. Bangun pagi-pagi, semua aman sejahtera. Dan dia bangun dengan segar bugar. Contoh yang praktis bukan saudara? Karena percaya kepada Tuhan lebih dari apapun juga. Hasilnya apa? Damai sejahtera. Kalau kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, sungguh prinsip firman ini, dalil ini adalah amin dan iya, kita akan mengalami sejahtera. Bergantung kepada Tuhan lebih dari apapun juga. Gemar bersyukur, gemar berdoa. Tidak ada kegelisahan. Waktu kita gelisah, kita mengenang firman Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan bilang begini. Yang mana? Whenever I'm afraid, I will trust in you. Oke. Lebih bagus lagi. Whenever I trust in you, I will not afraid anymore. Bukan. Kalau kita selalu percaya, jangan tunggu baru takut, baru percaya. Percayalah selalu kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu, maka kita tidak perlu takut apapun juga. Kiranya Mazmur ini menjadi berkat buat kita. Saya hendak ajak kita baca Mazmur 62 sebagai penutup. Mazmur 62. Mari kita baca bersama-sama, kiranya ayat-ayat ini menjadi berkat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9.
Kita baca bersama, sudah temukan Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan yang 9. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya sendiri dan memberkati kita semua.